Lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas tentang Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Nah, pada Permen PUPR ini memang cuma hanya ada sedikit ya. Hanya ada 14 pasal dan memang ini banyak sedikit dan tidak dibagi per bab, tidak langsung dalam pasalnya saja, tidak ada bab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 1 dalam peraturan menteri inti yang dimaksud, nah seperti pada umumnya ini ada beberapa hal yang dibahas, pengertian-pengertiannya. Nah, di sini ya nomor 4, contohnya pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Kemudian yang nomor 5, wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi. Ayat 6, mohon maaf, nomor 6, ya ayat 6, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Nah, ini ya definisi daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Oke, pasal 2 ayat 1. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam menyelenggarakan tata pengaturan air nasional yang didasarkan atas wilayah sungai. Ayat 2, peraturan menteri ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air nasional yang baik pada setiap wilayah sungai guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di segala bidang kehidupan. Pasal 3, tata pengaturan air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air. Pasal 4, ayat 1, pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota berdasarkan wilayah sungai. Ayat 2, wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan A. Aktivitas pengelolaan sumber daya air dengan kriteria A. 1. Dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air, dan atau 2. Telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain. B. Efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan kriteria rentang kendali pengelolaan sumber daya air, dan C. Keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai basah dan daerah aliran sungai kering dengan kriteria tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Pasal 5 ayat 1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota. Ayat 2. Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Wilayah sungai lintas negara. B. Wilayah sungai lintas provinsi. C. Wilayah sungai strategis nasional. D. Wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Dan E. Wilayah sungai dalam satu kabupaten kota. Ayat 3. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, huruf B, dan huruf C menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri. Jadi yang A, B, C tadi menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri ya. Yang ini wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Kemudian ayat 4. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D menjadi wewenang dan tanggung jawab Gubernur. Ayat 5. Pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Bupati atau Wali Kota. Ayat 6. Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh pengelola sumber daya air berdasarkan penugasan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
dalam pengelolaan sumber daya air. Pasal 6, sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ya, atau Badan Usaha Milik Negara atau BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7, kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf C. Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, harus memenuhi parameter sebagai berikut. A. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan lebih besar atau sama dengan 20% dari potensi sumber daya air pada provinsi. B. Banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai yang bersangkutan. 1. Jumlah sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 16 sektor. Dan 2. Jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling sedikit 30% dari jumlah penduduk pada provinsi. C. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional. 1. Secara sosial. A. Jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling sedikitnya 30% dari seluruh tenaga kerja pada tingkat provinsi. Atau B. Pada wilayah sungai, terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain. 2. Lingkungan. A. Terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik dan langka pada sumber air yang perlu dilindungi atau yang ditetapkan dalam konvensi internasional. B. Perbandingan antara debit air sungai maksimum dan debit air sungai minimum rata-rata tahunan pada sungai utama melebihi 75. Atau C. Perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air andalan setiap tahun pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5. 3. Ekonomi. Ayat 3 secara ekonominya yang A, terdapat paling sedikit satu daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 hektar. B, nilai produktif industri yang tergantung pada sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 20% dari nilai produktif industri pada tingkat provinsi. Atau C, terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang terhubung dengan jaringan listrik lintas provinsi dan atau terhubung ke dalam jaringan transmisi nasional. D. Dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerugian ekonomi paling sedikit 1% dari produk domestik regional bruto atau PDRB tingkat provinsi. Pasal 8 ayat 1, wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 5 ayat 2 dirinci dalam tabir yang tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 2, peta kodifikasi wilayah sungai seluruh Indonesia tergambar dalam peta yang tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 3, wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tergambar dalam peta wilayah sungai yang tercantum dalam lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 9, daerah aliran sungai yang berada pada pulau atau pulau-pulau kecil yang belum memiliki nama dan tidak tercantum dalam daftar daerah aliran sungai pada lampiran peta wilayah sungai dalam peraturan menteri. Keberadaannya termasuk bagian dari wilayah sungai yang didasarkan pada batas wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang sama. Pasal 10, pengelolaan sumber daya air untuk pulau-pulau kecil yang tidak tercantum pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini menjadi satu kesatuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang berada pada wilayah administrasi yang bersangkutan. Pasal 11 ayat 1, penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini dengan tetap menjamin kebutuhan air baku bagi kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2, jaminan kebutuhan air baku untuk kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Pasal 12, penetapan wilayah sungai dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik dan atau non-fisik di wilayah sungai yang bersangkutan yang mengakibatkan perubahan batas wilayah sungai dan atau perubahan kelompok wilayah sungai. Pasal 13, dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri PU Nomor 39 Tahun 1989 tentang pembagian wilayah sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, ini adalah isi dari Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015. Sekarang kita menuju ke lampirannya. Berikut ini adalah lampiran dari Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Nah, sebagai berikutnya ini pembagiannya.
bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman cari di internet. Berikut pembagiannya. Garis yang putus-putus warna merah ini adalah batas kelompok pulau-pulau dalam wilayah sungai. Oke, coba kita lihat dulu lampiran pertamanya, isinya seperti apa. Ini dia wilayah tampil wilayah sungai lintas negara. Ini ada wilayah sungai Benanain di NTT, Noel Mina, Sesayap, Kalimantan Utara, Sarawak dengan Malaysia, Membramo, Tami Apofar di Papua dan Papua Nugini, Inlangen di Gul, Bikuma, Papua dan Papua Nugini. Nah ini untuk tabel 1.2 wilayah sungai lintas provinsi. Nah ini adalah lintas provinsi. Kemudian ada tabel tentang wilayah sungai strategis nasional. Nah ini kan yang tadi seperti sudah ada di peraturan ini bahwa kelompok yang wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi dan juga wilayah sungai yang strategis nasional itu berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab menteri. Nah, ini dia nama-nama sungainya. Ada Sungai Citarum di Jawa Barat, Sungai Berantas Jawa Timur, kemudian ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada wilayah sungai lintas kabupaten kota. Nah ini dibuat tanggung jawab kewenangan dan tanggung jawabnya gubernur. Kemudian ada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Ini di bawah tanggung jawab dan wewenang dari bupati dan wali kota, bupati atau wali kota. Nah seperti itu ya pembagiannya ya. Bisa teman-teman lihat pada lampiran dari Permen KPR nomor 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Oke, mungkin itu dia pembahasan kita kali ini tentang Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.